Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mapel matematika peminatan hari ini. Masih semangat ya belajarnya anak-anak? Ya, semoga masih semangat semua ya. Oke. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ya, tapi sebelumnya Ustadz mau review dulu pemahaman kalian ya terkait apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kemarin kita sudah belajar penguraian vektor, kemudian ini vektor satuan ya. Nah, ini semoga masih ingat ya. Jadi bagaimana kita menguraikan satu vektor pada garis-garis koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan vektor metode analisis. Oke. Kalau kemarin ya, sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan vektor metode apa saja? Segitiga, jajar genjang, dan poligon ya. Masih ingat nggak? Oke, kalau lupa coba Ustadz buka file PPT yang sebelumnya ya. Bentar. Bentar, masih loading, kita tunggu. Ya, penjumlahan vektor aturan segitiga, kemudian ada jajar genjang, kemudian ada poligon yang merupakan pengembangan dari aturan segitiga. Oke, kita review dulu. Kayaknya lupa nih ya. Oke, jadi kalau aturan segitiga caranya gimana kemarin? Kalau ada dua vektor yang dijumlahkan, maka vektor pertama kita gambar dulu ya. Misalkan vektor A ditambah B. Atau yang ini aja nih. Nah, ini yang lebih jelas. A ditambah C. Jadi vektor A ini ditambah vektor C. Nah, caranya kita gambar dulu vektor A. Nah, gambar vektor A seperti ini. Oke, kemudian langkah kedua kita gambar vektor C. Nah, kita menggambar vektor C dengan pangkalnya dimulai dari ujung vektor pertama, yaitu vektor A. Oke, jadi karena vektor A ujungnya di sini, nah ini kita beri titik merah, maka nanti vektor C kita gambar pangkalnya dari sini. Nah, vektor C yang ini ya. Nah, nanti arahnya berarti, nah seperti ini. Nah, gambar vektor C dengan titik tangkap atau pangkalnya berada di ujung vektor A. Nah, nanti gambarnya menjadi seperti ini. Dan terakhir kita gambar vektor dimulai dari titik tangkap atau pangkal vektor A dan berakhir di ujung vektor C. Jadi awalnya di sini, pangkalnya vektor A, nah nanti ditarik garis set ke ujung vektor C. Nah, ini adalah resultan vektor. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah resultan vektor A ditambah C. Nah, ini untuk aturan segitiga. Selanjutnya kalau jajar genjang, nah kalau jajar genjang ini, misalkan kita menjumlahkan vektor A dan vektor C. Oke, nah pertama langkah pertamanya sama dengan kalau kita mengerjakan dengan metode segitiga. Jadi kita gambar vektor A dulu, nah begini. Kemudian yang kedua kita gambar vektor C dengan titik tangkap atau pangkalnya berimpit dengan titik tangkap vektor A. Oke, jadi karena pangkalnya vektor A di sini, nah nanti kita gambar vektor C juga pangkalnya dari sini. Nah, gini ya.
Nah, gini. Jadi kalau segitiga tadi, aturan segitiga, ujung ketemu pangkal ya. Kalau jajar genjang, pangkal ketemu pangkal. Oke, kemudian langkah ketiga, kita buat garis yang sejajar dengan vektor A dan vektor C. Oke, jadi nanti setelah kita dapat seperti gambar kedua ini, nah ini kita gambar vektor yang sejajar dengan vektor A atau vektor bayangannya ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah vektor bayangan dari A. Gambarnya dari ujung vektor C. Kemudian langkah yang sama kita lakukan, kita gambar vektor bayangan dari vektor C dari ujung vektor A. Nah, begini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah vektor bayangan A dan ini vektor bayangan C. Selanjutnya nanti akan terbentuk seperti ini, bangun jajar genjang. Nah, kalau sudah kita dapatkan bentuk ini, selanjutnya kita tinggal menghubungkan ini. Buatlah sebuah vektor dimulai dari titik tangkap kedua vektor dan berakhir di perpotongan garis. Nah, perpotongan garisnya akan di sini ya. Kita tarik ke sini. Set. Nah, ini adalah vektor resultannya. Nah, nanti kita dapat seperti ini, maka ini adalah resultan vektor A ditambah C. Gitu ya. Yang ketiga, cara poligon. Nah, poligon ini sama dengan segitiga. Jadi caranya menggambar tadi gimana? Ujung ketemu pangkal ya. Nah, tapi kalau poligon ini untuk penjumlahan lebih dari 2 vektor. Oke, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Langkahnya sama dengan cara segitiga tadi. Gambar dulu vektor pertama, vektor A, kemudian vektor berikutnya sesuai urutan ya. A, kemudian C. Nah, C seperti ini digambar dari ujung vektor A. Oke, pangkal C kita gambar dari ujung vektor A. Kemudian vektor berikutnya B. B kita juga gambar dari ya, pangkalnya dari ujung vektor C. Seperti ini. Nah, sini. Kemudian baru vektor D. Oke, ingat kalau aturan segitiga atau poligon metodenya pangkal ketemu ujung. Nah, kemudian D digambar di sini. Nah, kalau sudah digambar semua nih A, B, C, D. A, B, C, D. Oke. Nah, kita tinggal menghubungkan titik tangkap atau titik pangkal dari vektor yang pertama, yaitu A di sini, dengan ujung vektor yang terakhir, yaitu vektor D. Tinggal tarik ke sini. Set. Nah, ini adalah resultan vektornya. Nah, R ini adalah resultan. Ini adalah hasil penjumlahan vektor A ditambah B tambah C tambah D. Nah, itu tadi 3 cara menjumlahkan vektor. Oke, sekarang kita ada satu metode lagi yang akan kita pelajari. Nah, ini. Ini adalah penjumlahan vektor metode analisis. Oke, penjumlahan vektor dengan metode analisis. Untuk menggambarkannya, kita harus bisa menggambarkan penguraian vektor terlebih dahulu. Oke, jadi kita harus bisa menguraikan vektor. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penguraian vektor. Nah, jadi sekarang kita akan belajar penjumlahan vektor metode analisis. Oke, vektor dapat diuraikan ke dalam komponen-komponen, baik komponen pada sumbu X maupun sumbu Y. Oke. Nah, misalkan kita ada 4 vektor ini ya. Nanti yang mau kita jumlahkan misalkan A ditambah C ditambah B. Oke, langkah pertama kita gambar bidang koordinat Kartesius. Jadi gambar bidang koordinat dulu. Oke, begini.
Nah, setelah itu kita gambar vektor A, B, dan C. Oke. Nah, kita menggambarnya, ingat pangkal dari setiap vektor itu dimulai dari titik pusat koordinat. Ya, titik pusat koordinat atau titik 0,0 di sini untuk koordinat 2 dimensi. Oke, kita gambar A arahnya ke kanan atas ya. Panjangnya segini. Kemudian B vertikal ke bawah. Panjangnya segini. Kemudian C arahnya diagonal ke kiri atas. Nah, ini. Start ulangi lagi ya, perlu diingat untuk pangkalnya semua vektor kita mulai dari titik pusat koordinat yaitu di titik 0,0. Oke, kemudian langkah kedua ini uraikan vektor A, B, dan C ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Oke. Maka nanti kita akan dapatkan gambarnya seperti ini. Nah, ini asalnya dari ini. Ini kalau kita buat proyeksi sendiri ya. Misalkan vektor A kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, maka bayangan atau hasil penguraiannya di sini ini adalah vektor AX, komponen vektor AX. Kemudian kalau vektor A kita tarik, kita proyeksikan ke sumbu Y. Nah, di sini kita dapatkan ini adalah komponen vektor AY. Oke, seperti yang kita pelajari kemarin ya, caranya menguraikan vektor. Oke, kemudian vektor B. Nah, kalau kita lihat vektor B, ini dia sejajar dengan sumbu Y. Tepat berada pada sumbu Y dengan arah Y negatif. Oke. Nah, khusus untuk vektor yang tepat berada pada sumbu, bisa sumbu X atau sumbu Y, ini kita tidak perlu menguraikan. Oke, jadi yang kita perlu uraikan vektornya hanya vektor yang menyimpang, yang tidak berada tepat pada sumbu X dan Y. Oke, jadi vektor B ini kita biarkan ya, tetap kita tidak perlu menguraikan. Kemudian kita lihat vektor C. Vektor C dia arahnya diagonal ya, berarti menyimpang. Kita uraikan dulu. Kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, dia jatuhnya di sini. Maka kita dapatkan ini adalah komponen vektor CX. Oke, kemudian kita tarik ujung dari vektor C ke sumbu Y. Nah, jatuhnya di sini. Nah, ini kita dapatkan vektor, komponen vektor CY. Oke, nah jadi gambarnya nanti seperti ini. Nah, ini adalah hasil penguraian vektor-vektor A, B, dan C. Oke, kalau sudah, ini langkah ketiga, jumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X atau sigma Rx. Ini berarti resultan vektor di sumbu X. Oke. Dan semua komponen pada sumbu Y. Ini notasinya sigma RY. Artinya resultan vektor di sumbu Y. Nah, nanti kalau kita sudah menguraikan ya, kita dapat komponen-komponen vektornya, maka kita kelompokkan mana yang berada di sumbu X dan mana yang berada pada sumbu Y. Kemudian kita jumlahkan masing-masing. Nah, seperti ini. Selanjutnya ya, ketiga langkah tersebut dapat kalian pelajari pada gambar 2.13. Gambar 2.13 yang ini ya. Ini dan ini. Dari gambar ini kita bisa menuliskan sigma Rx ya, atau resultan vektor pada sumbu X, dan sigma Ry atau resultan vektor pada sumbu Y. Dalam bentuk persamaan ini.
sigma Rx ya, resultan vektor pada sumbu X. Kita lihat, kita fokus di sumbu X-nya saja yang horizontal. Ini di sumbu X ini ada vektor apa saja? Ada AX dan ini apa? CX ya. Oke, sekarang kita jumlahkan. AX ya. Jadi sigma Rx atau resultan vektor pada sumbu X itu ada AX dan CX. Nah, kita lihat CX ini arahnya ke kiri. Berarti dia ke arah sumbu X negatif. Dan AX tadi arahnya ke kanan, ke arah sumbu X positif. Nah, maka di sini AX-nya positif dan CX-nya negatif. Oke, kalau negatif harus ditulis negatif. Nah, B-nya kemana Ustadz? B-nya kok tidak ada di sumbu X? Nah, karena kalau kita lihat memang vektor B ini hanya berada pada sumbu Y. Jadi tidak ada komponen vektor B pada sumbu X. Maka kita abaikan. Oke, jadi di sumbu X hanya ada vektor A dan C. AX dan CX. Kemudian sekarang kita ke sumbu Y. Kita fokus di sumbu Y. Sumbu Y yang ini. Yang vertikal ya. Di sumbu Y ada vektor apa saja? Nah, kita lihat di sini ada AY. Apalagi? Halo? Y. CY. Ya. CY. Kemudian B ya. B. B. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ada vektor AY, CY, dan B. Nah, kita juga perhatikan arahnya ya. AY dan CY ini ke atas. Artinya dia ke arah sumbu Y positif. Nah, maka dia nilainya positif. Kemudian B ini arahnya ke bawah, berarti ke sumbu Y negatif. Kita lihat di sini. Nah, ini jadi kita tulis AY min BY. Ini Y sebetulnya B saja ya. Cuman karena ini menunjukkan bahwa vektor tersebut berada di sumbu Y, maka kita tulis BY, tidak apa-apa. Dan ini tanda negatif menunjukkan dia arahnya ke bawah, ke arah sumbu Y negatif. Kemudian ditambah CY ya. CY-nya positif karena arahnya ke atas atau arah sumbu Y positif. Oke. Nah, jadi dari hasil penjumlahan resultan masing-masing sumbunya kita bisa tuliskan bahwa vektor resultan hasilnya adalah AX min CX ya. Ini kita beri vektor satuan I untuk sumbu X ditambah AY min BY plus CY. Vektor satuannya J karena di sumbu Y. Nah, ini cara menuliskan vektor resultannya. Oke. Kemudian kalau kita diminta untuk menentukan besar ya atau panjang vektornya. Nah, ini panjang vektornya. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. R ya sama dengan sigma. Akar ya, di akar dulu, akar dari sigma Rx kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat. Nah, begini. Ini untuk menghitung atau menentukan panjang vektor resultannya. Oke, jadi ini R-nya tadi dari ini ya, sigma Rx ditambah sigma Ry. Oke, kemudian ini Rx-nya adalah AX min CX ya. Dan Ry-nya, sigma Ry-nya AY min BY plus CY. Oke. Dari sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada.
atau perlu lihat slide sebelumnya? Nggak ada? Ini? Oke, kalau mau ditulis atau dicatat dulu silahkan. Ada Mbak Nahda ya? Mbak Nahda, halo? Iya, ada Ustaz. Ya, Mbak Nahda tadi waktu mat wajib belum ngisi form presensi ya? Belum disubmit tadi ya? Iya, mungkin soalnya ini barusan juga belum ngisi. Oh iya, lain kali diisi ya, disubmit biar Ustadz bisa ngecek nanti bukti kehadirannya. Oke, Ustaz. Oke. Baik, ini sudah atau belum? Masih dicatat kah? Slide sebelumnya bisa, Ustaz. Oh iya, boleh. Ini, silakan. Oke, sudah? Slide yang ini? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Nah, kita sekarang belajar untuk menentukan panjang vektor. Nah, sebetulnya ini di pertemuan kita sebelumnya juga sudah kita pelajari, cuman ini di sini akan lebih kita perdalam lagi. Oke, kita ambil analogi. Ini ada cerita
Seseorang melakukan perjalanan dari kota A menuju kota C yang berada di sebelah barat laut kota A. Oke, barat laut tahu ya? Ini arah mata angin sudah hafal semua ya? Waduh, nggak tahu nih, jangan-jangan. Ikut pramuka nggak, mbak-mbak ini? Oke, Tahu, kalau Ustaz. misalkan ya, kalau kita buat ini arah mata angin gini, utara di mana? Atas. Atas. Oke. Sebelah kanan? Timur. Timur. Oke. Kalau sini bawah? Selatan. Selatan. Sebelah kiri? Barat ya. Oke. Barat. Oh iya, tahu berarti ya. Jadi kalau pakai kompas bisa ya nanti ya. Barat laut itu kemana? Kiri atas. Kiri atas. Oke, betul. Ini adalah barat laut. Oke, jadi kalau dari cerita ini kita bisa menggambarkan kalau kota A menuju kota C arahnya itu ke barat laut. Berarti misalkan kota A di sini, dia kalau mau ke kota C ke arah barat laut berarti kota C. Nah, misalnya di sini. Kemudian ia mengambil jalan memutar lewat kota B yang berada di sebelah barat kota A. Oke, kota B di sebelah barat kota A. Oke, berarti misalkan di sini ya. Nah, ternyata dia ya dari kota A nggak langsung ke kota C, tapi lewat kota B dulu. Sana dulu. Oke, kemudian ini perjalanan orang tersebut dari kota A ke kota C dapat digambarkan dalam bentuk vektor. Jika jarak antar kota diketahui, kita juga bisa menghitung perpindahan orang tersebut dengan operasi penjumlahan vektor. Nah, ini gambarnya ya. Oke, jadi sama dengan yang kita ilustrasikan tadi. Kota A di sini, kemudian kota C arah barat laut, berarti di kiri atas. Kemudian dia sebelum ke kota C lewat kota B dulu di sini. Oke, misalkan jarak antar kotanya diketahui seperti ini, A ke B 80 km. Ini. Misalkan jarak dari kota A ke kota B, kita sebut AB adalah 80 km. Dan jarak antara kota B ke C atau BC adalah 60 km. Berapakah besar perpindahan orang tersebut dari kota A ke kota C? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita menggambarkan kedudukan kota A, kota B, dan kota C seperti gambar. Oke, gambarnya yang ini. Oke, jadi AB ya, jarak dari kota A ke kota B itu 80 km. Kemudian jarak dari kota B ke kota C itu 60 km. Oke, kalau ditanya, misalkan yang ditanya perpindahannya dia dari A ke C itu berapa? Nah, nanti kita bisa tentukan dari panjang vektornya. Oke, nah ini juga nanti bisa kita katakan jarak yang ditempuh oleh seseorang ini ya dari kota A ke C itu berapa ya? Kalau kita ambil acuan skalar dan vektornya. Nah, kalau skalar kan nanti di jumlah ya. Berarti dari A ke B berapa ditambah dari B ke C berapa. Sementara kalau jarak vektornya dihitung dari posisi awal dan akhirnya saja. Jadi A ke C. Kemudian ini gambar tersebut membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Untuk menghitung perpindahan orang dari kota A menuju kota C, sama juga kita menghitung panjang AC pada segitiga siku-siku ABC.
Baik, kita lanjut. Jadi kalau kita menggambarkan apa ya, lintasan orang tadi ya, dia dari kota A menuju kota C, kita bisa gambar segitiga siku-siku seperti ini. Oke, di sini dituliskan perpindahan termasuk besaran vektor. Oke, sehingga perpindahan dari A ke C dapat ditulis sebagai AC. Perpindahan dari A ke B ditulis sebagai AB, dan perpindahan dari B ke C ditulis sebagai BC. Nah, kita dapat menghitung panjang AC dengan menggunakan dalil Pythagoras sebagai berikut. Oke, masih ingat Pythagoras ya? Jadi kalau segitiganya siku-siku seperti ini, maka sisi miring ya, sisi miring kuadrat itu hasil penjumlahan sisi apa ini? Samping ya, yaitu AB dikuadratkan, kemudian ditambah sisi tegak yaitu BC ya dikuadratkan. Ini adalah dalil atau rumus Pythagoras. Nah, atau ini kalau kuadratnya dihilangkan ya, berarti kedua ruas kanan dan kiri diakarkan. Oke, jadi ruas kiri AC kuadrat, kuadratnya hilang. Kemudian ruas kanan ini diberi akar ya. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi gambar segitiga siku-siku ya, lintasan dari perjalanan orang yang mau menuju ke kota C dari kota A. Oke, kemudian ini dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penjumlahan vektor berbeda dengan penjumlahan aljabar biasa. Oke, vektor berbeda dengan penjumlahan aljabar biasa. Dalam penjumlahan aljabar biasa, 80 km ditambah 60 km ya. Nah, karena tadi kita tahu bahwa perjalanan yang ditempuh itu dari kota A, dia ke kota B dulu, begini. Kemudian baru ke kota C. Oke, jadi kalau kita jumlahkan total jarak yang ditempuh, maka kita dapat 80 km ditambah 60 km. Nih, hasilnya pasti 140 km. Untuk penjumlahan vektor, ya, 80 km ditambah 60 km hasilnya belum tentu 140 km. Loh, maksudnya gimana? Padahal kalau kita jumlahkan kelihatan nih 80 tambah 60 ya 140 ya. Nah, tapi ternyata kalau vektor itu berbeda. Perbedaan penjumlahan aljabar biasa dengan penjumlahan vektor disebabkan karena selain mempunyai besar, vektor juga mempunyai arah. Oke, jadi karena mempunyai arah, jadi kita tidak hanya menjumlahkan angkanya saja, tapi kita juga lihat arahnya dari mana ke mana. Oke, ini kalau kita hitung ya, kalau kita hitung jarak tempuh ya secara skalar dulu ya. Kalau secara skalar berarti dari jarak AC ya. Gini, karena skalar ya, tidak ada tanda panahnya. Jadi AC sama dengan AB ditambah BC, kan gini ya. Sama dengan 80 ditambah 60 sama dengan 140 km. Nah, ini jarak dari kota A ke kota C secara skalar. Kalau secara vektor, nah kita berbeda menjumlahkannya. Maka kita gunakan penjumlahan vektor. Jadi seperti ini. Nah, gini AC. Ya, atau panjang vektornya kita bisa tulis AC seperti ini, kita beri
tanda panah atas dan tanda mutlak atau AC gini biasa boleh, karena ini menunjukkan panjangnya saja. Nah, ini adalah apa tadi kalau Pitagoras, jadi akar AB kuadrat ya ditambah BC kuadrat. Gini, sama dengan akar AB tadi berapa? 80 ya. Dikuadratkan ditambah BC 60 dikuadratkan. Sama dengan 80 kuadrat berapa? 80 dikuadratkan sama dengan 8 kuadrat kan 64 ya. Nolnya dikuadrat. 6.400. Nah, kalau nolnya dikuadrat berarti nolnya ada 2. Nah, gini. Tambah 60 kuadrat. 6 dikuadratkan 36. 1.200. Nah, 3.600 ya. Sama dengan akar berapa ini? 6.400 ditambah 3.600. Sama dengan 10.000. 10.000. Oke, 10.000. 10.000 diakarkan sama dengan 100 ya. Jadi 100 km. Nah, jadi kalau kita tadi menghitung jarak tempuh secara skalar dapatnya 140 km. Tetapi kalau secara vektor ternyata dapatnya 100 km. Nah, ini ternyata hanya 100 km. Kalau menurut jarak vektor. Nah, ternyata berbeda. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu dari sini? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang coba. Ini ada short quiz. Coba Ustadz beri waktu 5 menit ya. 5 menit Ustadz kira cukup ya untuk mengerjakan 3 soal ini. Nanti kalau sudah silakan tuliskan jawabannya di kolom chat. Setelah itu kita bahas. Oke, mulai dari sekarang. Bisa akhiri ya. Ya, demikian pertemuan kita siang hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Ustaz. sama-sama.